Saya Nur Hasan SPD MPD, Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta, mengucapkan selamat bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah bagi guru, karyawan, siswa SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah hadir memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Widodo, SAG MSI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Gimana keadaannya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya baik-baik, ya, alhamdulillah. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya saksikan tayangan berikut ini. Rombel Keramit SLB Negeri Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1446. Nur ya, semoga amal ibadahnya berterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Pemirsa, baik Ustadz, apa topik kita hari ini? Pak Widodo, tolong jelasin Pak. Topik pada saat ini itu tentang arti puasa, karena kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Puasa dalam agama kita Islam ini dinamakan saum. Tahu saum? Ya tahu. Nah, saum itu artinya puasa. Ya. Secara bahasa, saum itu dari kata soma yasumu sauman. Ya. Itu artinya menahan diri. Apa artinya? Menahan diri. Ya. Kemudian secara istilah, puasa atau saum atau siam adalah menahan diri kita dari makan, dari minum, dari berkumpul suami istri, ya sudah bersuami istri ya pada malam harinya ya. Mulai kapan? Mulai terbit fajar sampai maghrib atau tenggelamnya matahari, disertai dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti puasa secara bahasa dan secara istilah. Oleh karena itu, ya supaya puasa kita ini benar-benar nanti mencapai tujuan. Ya, tujuan puasa apa? Sabar. Sabar. Tujuan puasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, supaya kita benar-benar puasa kita ini bisa mencapai tujuan puasa yaitu bertakwa, maka kita harus tahu apa arti sebenarnya puasa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadahnya
diterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke Kak, boleh dijelasin lagi? Ya. Jadi puasa tadi ya secara istilah adalah menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri pada waktu pagi dan siang harinya, ya mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, juga menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun yang mengurangi pahala puasa. Nah, yang membatalkan puasa apa? Tentunya makan. Kalau puasa nggak boleh makan, ya. Nah, sembunyi-sembunyi boleh nggak? Orang tahu nggak? Orang lain nggak tahu, orang lain tahu, supaya nggak tahu, nggak boleh. Karena Allah itu maha tahu. Walaupun kita di kamar sendiri makan, ya, Di kamar mandi. di kamar mandi, itu tetap Allah tahu. Ya, oleh karena itu, ya kita harus, ya kalau puasa ya menahan tidak makan, tidak walaupun lapar, tidak minum walaupun haus. Dan juga tidak boleh marah-marah. Ya, kamu sering marah-marah nggak? Sering Pak. Oh sering. Kalau puasa jangan sering marah-marah ya. Nanti pahala puasanya habis ya. Nah, ditahan untuk tidak mudah emosi. Ana soimun, saya sedang berpuasa, saya berlatih untuk tidak emosi atau marah dengan temannya, dengan orang tua, dengan orang lain, dengan semuanya saja. Kita menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak berbohong. Ya. Nah, kalau kita ditanya, misalnya tadi, misalnya sahurnya pakai apa ya? Pakai ayam goreng. Misalnya pakai ayam goreng ya, bilang aja pakai ayam goreng. Jangan sampai makan pakai tempe, bilangnya pakai ayam goreng. Itu namanya berbohong. Jujur aja. Jujur ya. Oleh karena itu puasa itu sebenarnya melatih kejujuran, melatih kesabaran, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tidak berbohong, ya. Juga disiplin, gitu. Artinya kalau sudah waktunya berhenti makan, ya. Kalau kita berpuasa kan disuruh sahur ya pada malam harinya, yaitu sebelum waktu subuh itu suruh makan sahur namanya ya. Karena kalau kita makan sahur itu kita tambah kekuatan, tambah tenaga, dan tambah yaitu ada barokahnya, kebaikan di dalam sahur. Jadi kita puasanya kuat begitu karena ada energi. Ya kan tuh sebelum berpuasa, ketika sebelum subuh itu sahur ya, sebaiknya sahur itu ya paling tidak 1/4 jam sebelum waktu subuh ya. Nah, itu. Oke, pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita saksikan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1440 Hijriah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, jadi begitu indahnya tuntunan Allah Subhanahu wa taala tentang puasa ini ya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi apa belum? belum bisa. Belum bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah tahu artinya? Oh, belum tahu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, orang-orang yang beriman, ya, yang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yakinnya ada hari kiamat, hari akhir, dan lain sebagainya, itu diwajibkan atau difardukan asyamu berpuasa ya, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita ya. Sebelum kita dulu juga diwajibkan berpuasa. Untuk apa?
kita berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang paripurna, orang yang bertakwa, orang yang tadi ya bisa mengendalikan diri, orang yang bisa menahan apa? Emosi, marah, orang yang jujur, orang yang disiplin. Wah, bagus sekali ya puasa itu ya. Itu hanya sekali dalam 1 tahun. Setahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. 12 bulan. Hanya 1 bulan saja kita diwajibkan berpuasa, dan itu ya supaya kita tadi kembali dibersihkan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita diisi dengan pendidikan-pendidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Seperti itu juga mesin ya, motor tuh ya. Kalau tuh jalan terus kan lama-lama kan aus ya, rusak ya. Maka perlu diservis. Ya. Badan kita juga begitu ya. Setiap hari kita beri makan, minum, makan kadang-kadang berlebihan ya. Maka kita diservis lewat puasa Ramadan. Nah, karena itu insya Allah puasa nanti juga berakibat baik kepada kesehatan. Dengan berpuasa kita tambah sehat ya. Baik, pemirsa, sebelum kita melanjutkan langsung Ramadan di hati. maksudnya dengan puasa apa sih, Pak? Oh, tadi ya maksud puasa. Nah, Dimaksud itu sama dengan tujuan ya. Tujuannya supaya kita kembali ya menjadi orang-orang yang paripurna, ya, orang yang bersih ya, orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang disiplin ya. Istilahnya dalam Al-Quran adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan puasa. baik, saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Pertanyaan kedua, bolehkah kita bolong-bolong puasanya? Oh, kalau bolong-bolong ya, kalau kita selagi masih sehat ya nggak boleh. Ya, misalnya kalau lapar sekali ya ditahan. Iya, ditahan. Memang biasanya kalau kita puasa kadang-kadang ada waktu krisis ya. Sekitar jam 9 sampai jam 11 itu krisis. Artinya kelihatannya lemas sekali atau haus sekali atau ya itu ditahan terus ya. Kalau nanti setelah melewati waktu dulu biasanya sudah enak ya. Wah, oleh karena itu dikuatkan tahannya, nggak boleh bolong-bolong kecuali ya sakit betul ya. Sakitnya misalnya pusing sekali atau kemudian berat sekali ataupun ya yang berefek kepada sakit yang berat, itu boleh membatalkan puasa kalau sedang sakit atau dalam bepergian. Nah, pergi jauh, perginya jalan kaki dari sini ke Jakarta. Wah, kan haus toh? Nah, itu boleh tidak berpuasa. Karena kan perjalanan jauh. Atau naik motor ya juga lama ya. Boleh tidak berpuasa. Jadi Allah itu sangat sangat indah sekali dalam memberikan kewajiban kepada kita. Kita yang sehat mampu itu diberikan berpuasa. Tapi bagi yang sakit atau dalam perjalanan, kalau perempuan atau sedang hamil atau sedang menyusui atau tua renta yang sudah nggak kuat apa-apa itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau yang tadi yang sakit ya dalam perjalanan nanti kalau tidak berpuasa harus mengganti di bulan selain Ramadan. Berapa hari dia tidak berpuasa? Misalnya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari atau diganti bulan. atau bulan diganti pada bulan yang lain.
Tapi biasanya sebenarnya tuh lebih berat tuh ya. Iya sih. Karena sendiri toh. Iya. Kalau berpuasa bersama-sama ini kan lebih enak, senang gitu ya. TK asal Bayi Negeri Pembina Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadahnya terima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu ya. Pertanyaan ketiga, bolehkah kita berjudi atau slot di bulan puasa? Bolehkah kita berjudi di bulan Puasa. puasa? Di bulan yang lain aja nggak boleh berjudi itu ya. Apalagi di bulan Puasa. puasa nggak boleh. Judi itu kan untung-untungan ya. Iya, cari Ya dulu. cari untung. Tapi biasanya tidak untung malah buntung gitu ya. Oleh karena itu ya Allah sudah mengharamkan perjudian ya. Di luar bulan puasa apalagi di bulan puasa kan itu merugikan diri kita maupun orang lain. Kalau mencari untung ya bekerja ya, Iya. berdagang ya. Nah, itu misalnya jual belinya 500 dijual 550, itu kan untuk 50 itu malah boleh itu. Jadi kita diperintahkan berpuasa oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala tadi supaya kita menjadi apa? Orang yang bertakwa. Nah, berpuasa itu sebenarnya pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menahan diri ya. Menahan diri selama bulan Ramadan, selama puasa itu adalah tidak apa tadi? Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri pada waktu berpuasa ya toh? Kemudian menahan diri pada hal yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Misalnya berbohong, gitu, marah-marah, nggak boleh. Kemudian apa tadi berjudi, nah, itu juga nggak boleh. Ya, supaya kita tadi kembali menjadi manusia yang paripurna, ya, yang bertakwa, yang mempunyai pribadi yang sempurna. Baik, pemirsa, waktu jual yang membatasi kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di TK Jogja Official. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Pembina Jogja.